Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik semua, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat di sini berhubungan secara biologisnya. Nah, apakah kamu pernah melihat orang-orang populer ini? Yang pertama yaitu ada dai kita Ustadz Abdul Somad. Kemudian ada Presiden Amerika Serikat ke-44 pada periode yang lalu yaitu Barack Obama. Yang terakhir yang lagi trending di kalangan anak muda yaitu salah satu member BTS, Worldwide Handsome, Kim Seok-jin. Nah, dari 3 orang populer ini, mengapa penampilannya berbeda? Apa yang faktor yang mempengaruhinya? Kemudian kita lihat ada foto keluarga antara orang tua dan anak, ataupun kamu bisa mengamati keluarga kamu, orang tua, dirimu dan saudara-saudaramu. Mengapa ada kemiripan antara orang tua, anak, ataupun antara saudara-saudaramu? Setelah kamu mengamati anggota keluargamu, dirimu dengan orang tua ataupun dirimu dengan saudaramu, mengapa ada kemiripan? Misalnya dari segi warna kulit, bentuk hidung, warna bola mata, ataupun bentuk rambut. Apa yang mempengaruhi faktor-faktor tersebut? Proses pewarisan sifat pada makhluk hidup ditentukan oleh materi genetik. Materi genetik merupakan substansi yang dapat diwariskan dari orang tua kepada keturunannya. Substansi yang termasuk materi genetik meliputi gen, asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA, dan kromosom. Penjelasan tentang materi genetik dapat kamu pelajari pada video pembelajaran yang ada di deskripsi di bawah ini. Setiap orang memiliki sifat-sifat tertentu yang menjadi ciri khasnya. Sifat-sifat tersebut akan diwariskan kepada keturunan berikutnya. Pewarisan sifat dari generasi ke generasi dikenal dengan nama hereditas. Salah satu cabang biologi yang mempelajari tentang hereditas adalah ilmu genetika. Nah, sebelum kamu mempelajari lebih jauh tentang pewarisan sifat, ada baiknya kita pahami dulu istilah-istilah penting dalam pewarisan sifat. Istilah pewarisan sifat antara lain yang pertama itu adalah gen. Gen merupakan segmen tertentu pada DNA yang ada di dalam kromosom yang menentukan sifat keturunan. Kemudian ada kromosom. Kromosom merupakan faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Kemudian ada parental atau disimbolkan huruf P besar, yaitu induk atau orang tua. Kemudian ada filial disimbolkan dengan huruf F, artinya keturunan. Contohnya keturunan pertama F1 yaitu anak, keturunan kedua F2 itu cucu. Istilah selanjutnya yaitu genotip. Genotip merupakan sifat-sifat menurun yang tidak tampak dari luar, disimbolkan dengan pasangan huruf. Contohnya A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil, kemudian A besar A besar, B besar B besar, dan A besar A kecil, B besar B besar. Selanjutnya ada fenotip. Fenotip merupakan sifat menurun yang tampak dari luar. Contohnya buah besar, buah kecil, rasa manis, rasa asam, batang tinggi, dan batang pendek. Selanjutnya ada istilah gamet. Gamet merupakan sel kelamin dan berasal dari genotip. Contoh genotip ya A besar A kecil memiliki gamet A besar dan A kecil. Istilah selanjutnya yaitu alel. Alel adalah anggota dari sepasang gen. Contoh R besar gen untuk bunga berwarna merah, R kecil gen untuk bunga berwarna putih. R besar dan R kecil satu sama lain merupakan alel. Yang selanjutnya yaitu sifat atau gen dominan merupakan sifat gen yang selalu tampak atau muncul atau yang selalu menang.
disimbolkan dengan huruf besar. Contohnya A besar, B besar, B besar, dan C besar, C besar. Istilah selanjutnya adalah sifat intermediat, merupakan sifat keturunan yang mempunyai ciri perpaduan antara kedua induknya. Contoh, bunga berwarna merah muda merupakan perpaduan dari induk gen bunga merah dan induk gen bunga putih. Ada sifat atau gen resesif, merupakan sifat-sifat gen yang tidak tampak, atau sifat ini akan muncul apabila bersama-sama dengan gen resesif lainnya, disimbolkan dengan huruf kecil. Contohnya A kecil, B kecil, B kecil, dan C kecil, C kecil. Kemudian ada homozigot. Homozigot merupakan pasangan gen yang sifatnya sama. Contohnya A besar, A kecil, B besar, B besar, B kecil, B kecil, C besar, C besar, dan C kecil, C kecil. Dari contoh ini maka akan ada homozigot dominan, yaitu A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Dan homozigot resesif yaitu A kecil, B kecil, B kecil, dan C kecil, C kecil. Selanjutnya ada heterozigot. Heterozigot adalah pasangan gen yang tidak sama. Contohnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan C besar, C kecil. Selanjutnya ada galur murni. Galur murni merupakan keturunan satu induk organisme dengan genotipnya sama atau homozigot, biasanya bersifat dominan. Contohnya A besar, B besar, B besar. Kemudian ada backcross. Backcross merupakan persilangan antara anak F1 dengan induknya yang dominan. Kemudian test cross. Test cross adalah persilangan antara anak F1 dengan induknya yang resesif. Demikianlah pengantar untuk materi pewarisan sifat dan beberapa istilah penting dalam pewarisan sifat. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.